Halo, selamat bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Yan. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan bahasan materi sebelumnya tentang momen gaya atau torsi. Untuk saat ini kita akan bahas bagaimana untuk menyelesaikan tipe soal di mana ada sebuah tangga bersender di sebuah dinding. Di sini adalah dindingnya dan ini adalah lantai. Nah, ini jarak tumpuan tangga di lantai sampai ujung siku-siku lantai dengan dinding itu adalah 3 meter, yang ini adalah 4 meter. Jika dalam kondisinya adalah dindingnya kondisinya licin, nah di sini adalah licin. Sedangkan yang ini adalah kasar. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah berapa koefisien gesekan yang diperlukan si lantai agar tangga tersebut tidak tergelincir atau jatuh. Nah, biasanya untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa langsung untuk memakai rumus cepat, di mana kita bisa menentukan di sini ada sudut, gitu ya. Sudutnya kita misalkan adalah theta. Nah, maka kita mencari berapa nilai koefisien gesekan. Karena nanti di sini ada gaya gesek yang menahan si tangga tersebut agar tidak tergelincir. Nah, ini adalah gaya geseknya. Nah, untuk mencari nilai koefisien gesekan, nah ini koefisien gesekan, nah atau mu. Nah, kita bisa langsung mencari dengan rumus cepatnya adalah 1/2 tangen theta. Nah, karena kalau tidak memakai rumus ini, kita harus menurunkan dengan konsep-konsep tentang momen gaya atau torsi. Nah, kita tinggal mencari nilai tangen theta. Kalau di trigonometri kita tahu bahwa tangen theta itu adalah depan dibagi samping. Nah, jadi ini adalah sudutnya, sudut di depan sudut. Perbandingannya adalah 4, lalu sampingnya adalah 3. Jadi kalau kita masukkan nilainya itu adalah 1/2. Nah, tangen theta itu adalah depan. Nah, ini adalah depan dibagi samping. Maka depannya adalah 4. Ini adalah depan. Nah, ini 4 per sampingnya adalah, ini adalah sampingnya adalah 3. Nah, jadi kalau kita hitung ini adalah 1/8/3 atau kita balik menjadi 3/8. Nah, inilah nilai dari koefisien gesekan statis, ya disebutnya karena belum bergerak, yang harus dipunyai oleh lantai tersebut agar apa? Tangganya tidak tergelincir jatuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas untuk tipe soal seperti tangga ini juga, namun lebih kompleks lagi. Kita lihat yang berikut. Nah, ini adalah untuk soal berikutnya. Nah, jadi variasi dari soal tentang tangga yang bersender di dinding. Nah, misalkan ini sama seperti soal yang pertama, ini panjangnya 4 meter, ini 3 meter, ini licin, ini kasar. Nah, jadi kalau misalkan ada berat tangga 200 Newton, di sini mu S-nya atau koefisien gesekan statisnya sudah diketahui, ini adalah 0,1. Lalu berat orang menaiki tangga, nanti ada orang menaiki tangga di sini, itu adalah 800 Newton. Nah, tentukanlah jarak orang maksimum agar tangga tidak tergelincir. Nah, jadi kita disuruh mencari jarak orang paling tinggi untuk menaiki tangga agar orang tersebut tidak tergelincir. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu, ini adalah gaya-gayanya. Jadi untuk berat tangga kita gambarkan, karena di sini adalah dianggapnya homogen atau sama, maka berat tangga kita gambarkan di tengah. Nah, jadi kita gambarkan berat tangga ke bawah. Ini adalah W tangga, itu adalah 200 Newton. Nah,
lalu dia akan membentuk sudut, ya. Nah, terus berat orang yang menaiki tangga juga harus digambarkan. Nah, misalkan di sini orang tersebut baru sampai sini. Nah, untuk menaiki tangganya, nah, itu ya, kita gambarkan juga. Di sini berat orangnya ke bawah. Nah, ini seberat 800 Newton. 800 Newton, dan ini membentuk sudut juga, ya. Terus di sini ada tangga bertumpu pada lantai. Nah, jadi ini harus digambarkan juga. Di sini ada gaya normal. Nah, karena dia bertumpu pada lantai dan arahnya tegak lurus bidang, makanya dia arahnya ke atas. Ini adalah gaya normal A. Dan si tangga tidak tergelincir. Kenapa? Karena di sini ada gaya gesek yang menahan. Nah, arahnya ya ke sebelah kiri. Nah, ini adalah gaya gesek. Nah, kita singkat FG. Nah, ini gaya gesek. Di atas juga sama. Pada saat tangga menempuh dinding, di sini akan ada gaya kontak antara tangga dan dinding, dan dia punya gaya normal. Arahnya tegak lurus bidang. Nah, karena dindingnya vertikal, maka tegak lurusnya jadi horizontal seperti ini. Nah, ini adalah gaya normal di B. Nah, langkah pertama sudah kita gambarkan gaya-gayanya. Nah, langkah yang kedua adalah pada saat tangga tidak tergelincir, maka kondisi tangga masih dalam posisi setimbang. Nah, jadi kita harus masukkan syarat-syarat setimbang. Yang pertama, untuk syarat setimbang, nah ini syarat setimbang. Ini adalah yang pertama, jumlah gaya-gaya. Nah, ini yang sumbu Y dulu, misalkan itu harus sama dengan 0. Nah, jadi jumlah gaya-gaya yang searah sumbu Y. Jadi yang searah sumbu Y itu adalah yang vertikal. Nah, jadi nanti di sini ada gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y, itu adalah gaya NA. Nah, ini gaya NA ke atas, lalu gaya berat tangga 200 Newton dan berat orang 800 Newton ke bawah. Nah, jadi kita anggap yang gaya ke atas itu adalah nilainya positif, gitu ya. Ini gaya ke atas nilainya positif, sedangkan gaya ke bawah itu adalah nilainya negatif. Nah, jadi kalau kita masukkan ini ke persamaan jumlah gaya Fy itu sama dengan 0, berarti Na, nah ini Na, lalu dikurangi 200 dikurangi 800. Nah, ini harus sama dengan 0. Nanti pindah ruas. Nah, 200 ke sini jadi plus, 800 juga jadi plus. Berarti Na itu sama dengan 200 ditambah 800. Maka kita dapatkan nilai Na-nya itu sama dengan 1000 Newton. Nah, inilah nilai Na-nya. Terus syarat kedua adalah untuk setimbang itu jumlah gaya sumbu X itu harus sama dengan 0. Nah, ini sumbu X itu harus sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat gaya-gaya yang horizontal atau sejajar sumbu X itu adalah ada gaya gesek, dan di sini ada gaya normal NB. Ini arahnya ke kanan, berarti kita anggap positif, sedangkan gaya gesek ke kiri arahnya jadi negatif. Nah, berarti kita masukkan, maka nilai sigma Fx itu adalah NB dikurangi gaya gesek. Nah, sama dengan 0, nanti pindah ruas, maka NB itu sama dengan gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek nilainya itu adalah seperti kita tahu untuk rumus gaya gesek itu kita jabarkan mu s dikali gaya normal. Nah, karena gaya gesek berada pada titik A, berarti kita memakai gaya normal NA. Nah, NA sendiri adalah kita sudah tahu 1000 Newton dan mu s-nya kita ketahui 0,1. Nah, jadi kita bisa dapatkan NB-nya itu adalah 0,1 dikali gaya normalnya tadi adalah NA-nya 1000 Newton.
Jadi kita hitung ini menjadi NB-nya 100 Newton. Kita dapatkan nilai NB-nya. Syarat yang ketiga itu adalah setelah sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0, kita hitung di slide berikutnya. Untuk syarat selanjutnya setimbang itu adalah setelah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, kita masukkan syarat selanjutnya adalah sigma torsi itu sama dengan 0. Nah, jadi kita gambarkan bahwa si tangga ini akan cenderung berputar, namun karena dia setimbang maka sama dengan 0. Untuk langkahnya adalah kita tentukan dulu pusatnya. Nah, kalau misalkan ini menjadi pusat, kita tentukan adalah pusatnya di A atau porosnya. Ini tentukan sebagai poros, berarti gaya Fg dengan gaya Na tepat di poros. Nah, kalau ada gaya tepat di poros, itu nilai torsinya udah pasti 0. Kenapa? Karena jaraknya terhadap poros adalah 0. Berarti di sini ada 3 gaya yang menghasilkan torsi. Itu adalah gaya si orang, gaya berat tangga, dan gaya NB. Nah, inilah yang menghasilkan torsi. Nah, jadi nanti di sini kita tentukan dulu sudut-sudutnya. Yang pertama, kalau di sini adalah theta, berarti di sini itu nilainya adalah 90 min theta. Nah, biasanya sih kalau di soal bisa saja ini sudah diketahui sudutnya. Jadi kalau di sini misalkan sudut 30 derajat, berarti ini kita 90 dikurangi 30 adalah 60. Ini juga 60. Ini sama. Tapi karena ini masih dalam posisi theta, ya berarti di sini adalah nilainya 90 min theta. Nah, jadi ini sudut ini nilainya adalah 90 min theta. Ini pun sama, ini nilai sudutnya adalah 90 min theta. Ya. Sedangkan kalau sudut yang ini, nah ini berseberangan, pasti ini sudutnya sama dengan sudut yang ini adalah theta. Terus kita tentukan dulu juga arahnya. Nah, jadi kalau misalkan yang 800 sama yang 200, di sini kalau kita tarik ke bawah ini poros. Nah, jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini misalkan porosnya. Lalu yang ini adalah NB. Yang ini adalah 200 Newton dan yang ini adalah 800 Newton ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini arahnya ini poros, ini porosnya. Kalau di sini kita lihat, nah ini berputar berlawanan arah jarum jam. Misal ini adalah torsinya negatif. Nah, ini torsinya negatif. Yang 200 juga sama, ini adalah torsinya negatif juga, bernilai negatif. Sedangkan yang ini adalah searah jarum jam. Nah, ini adalah torsinya bernilai positif gitu. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilainya. Untuk NB ini jarak ke poros itu adalah panjang AB. Nah, berarti dari sini sampai sini adalah jarak ke poros, itu panjang AB. Kalau dilihat ini 3 meter, ini 4 meter. Nah, kita bisa menghitung pakai Pythagoras. Nah, atau triple Pythagoras, sudah pasti ini 3, ini 4, ini adalah 5. Jadi panjang tangga itu adalah 5 meter. Nah, saya tuliskan di sini saja. Nah, ini adalah panjang tangganya. Pythagoras dapat 5 meter. Berarti jarak NB ke sini adalah 5 meter. Kalau jarak gaya berat ini kan tengah-tengah, maka di sini adalah jaraknya 2,5 meter. Nah, ini 2,5 meter, setengah dari 5 meter. Nah, untuk jarak orang ke poros, inilah yang mau kita cari. Nah, ya kan? Nah, jadi jarak maksimum agar tangga tidak tergelincir. Nah, inilah yang kita akan cari. Atau kita misalkan aja ini adalah X gitu. Nah, ini X ini yang kita mau cari. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita udah tahu nih, ini bernilai negatif dan ini ada bernilai positif.
ya. Berarti kita anggap aja ini adalah torsi si tangga, ini adalah torsi T, lalu ini adalah torsi si orang, ini adalah torsi orang, dan ini adalah torsi si NB atau N torsi B gitu ya. Berarti nanti torsi si B dikurangi torsi si tangga dikurangi torsi si orang itu harus sama dengan 0. Nah, ini kan kita pindah ruas ke sini semuanya, misalkan torsi tangga positif, torsi orang juga jadi positif. Jadi torsi B sama dengan torsi tangga ditambah torsi orang. Kita masukkan nilainya. Torsi itu adalah gaya dikali jarak ke poros lalu dikali sin tetanya. Nah, jadi kita tahu NB, kalau NB sudutnya adalah theta. Berarti NB jarak ke porosnya NB berapa tadi? 5 meter dikali sin theta sama dengan, untuk tangga ini adalah gayanya 200 Newton, jaraknya 2,5. Nah, sudutnya tadi tangga adalah 90 min theta. Ini berarti sin 90 min theta. Lalu ditambah torsi orang itu adalah beratnya 800 Newton. Nah, dikali, nah ini kita mau cari X-nya gitu ya. Lalu dikali ini juga sin 90 min theta juga, karena sudutnya adalah 90 min theta. Tadi kita sudah hitung, coba kita ingat bahwa nilai NB di situ adalah 100 gitu ya. Nah, jadi nanti di sini adalah nilainya 100 dikali 5. Nah, sin theta, sin sudah kita tahu bahwa depan dibagi miring. Nah, demi ya. Jadi kalau untuk nilai sin theta, nah, kita bisa tuliskan di sini. Itu adalah nilainya depannya dibagi miring. Nah, depannya itu adalah 4/5. Sedangkan nilai dari kosinus theta itu adalah samping. Nah, ini samping dibagi miring. Itu nilainya berarti 3/5. Kenapa kita gunakan cos theta? Nah, di sini ada sin 90 min theta. Kalau di matematik bahwa nilai sin 90 min theta, sin 90 min theta itu nilainya sama kayak cos theta. Nah, jadi kita gunakan sifat tersebut. Sin theta kita masukkan nilainya berapa tadi? 4/5 ya. Nah, ini 4/5 sama dengan nanti 200 dikali 2,5 dikali, nah sin berubah jadi cos kan, berarti cos theta dikali cos theta, cos sendiri adalah 3/5. Nah, ini nilainya dirubah menjadi cos theta. Begitupun sama dengan yang ini. Lalu ditambah 800 dikali X, ini yang kita cari. Ini pun sin 90 min tetanya berubah menjadi cos theta. Cos theta adalah 3/5. Nah, dari sini sih penyelesaiannya tinggal kita sederhanakan saja ya. Maka di sini kita coret. Nah, ini per 5-nya. Lalu kita bisa hitung di sini berapa? 500 dikali 4 itu nilainya 2000. Nah, ini 2000 sama dengan yang ini adalah menjadi 500 kali 3 itu adalah 1500. Nah, ditambah, nah yang ini adalah 2400x gitu ya. Nah, ini pindah ruas berarti dikurang, sehingga kita dapatkan 2000 dikurangi 1500 itu sama dengan 2400x. Nah, maka kita dapatkanlah x-nya gitu ya. Ini kan dikurang jadi 500, lalu ini pindah ruas jadi dibagi. Maka kita dapatkanlah 500/2400. Kalau kita sederhanakan
Nah, itu. Jadi inilah nilai X-nya atau 5/24 meter. Nah, jadi orang tersebut maksimumnya adalah jarak dari bawah ke atas itu adalah sekitar 5/24 meter. Jadi lebih dari sini maka si orang akan tergelincir atau jatuh dari tangga tersebut. Nah, baiklah adik-adik, itulah pembahasan tentang momen gaya khususnya untuk soal tentang tangga tergelincir. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.